Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hospitalisasi pada anak. Jadi penting sekali pada keperawatan anak untuk membahas tentang hospitalisasi kepada anak dan apa itu hospitalisasi serta apa yang terjadi pada anak yang mengalami hospitalisasi. Yang pertama, untuk memahami hal tersebut kita memerlukan pengertian atau harus mengetahui apa itu hospitalisasi. Nah, yang pertama, hospitalisasi itu merupakan suatu proses karena suatu alasan yang direncanakan ataupun bersifat darurat dan memaksa yang terjadi pada anak, sehingga dia harus tinggal di rumah sakit. Kemudian saat di rumah sakit dia harus menjalani terapi, dan selain terapi dia juga harus menjalani prosedur diagnostik yang mungkin tidak hanya satu prosedur diagnostik, tapi juga ada beberapa rangkaian dari prosedur diagnostik yang harus dialami atau yang harus dijalani oleh anak. Nah, untuk hospitalisasi ini sendiri tidak hanya dampaknya tidak hanya dialami oleh anak saja, tapi juga akan dialami oleh orang tua. Karena kalau kita bicara keperawatan pada anak, tidak bisa terlepas dari prinsip family center care. Jadi keperawatan berpusat kepada keluarga, dan keluarga itu terutama orang tua itu menjadi pengasuh utama bagi anak. Nah, pada orang tua dan anak akan mengalami traumatik, ya, bisa terjadi traumatik maupun stres. Jadi kalau traumatik itu mungkin akan menjadi suatu yang benar-benar dikenang dan menimbulkan suatu trauma atau suatu ketakutan tersendiri yang tidak ingin diulangi. Kemudian untuk stres ini bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan gejala yang gejala psikologis yang terjadi pada orang tua yang anaknya dirawat di rumah sakit. Nah, kalau bicara tentang stres hospitalisasi, pasti ada stresor. Ya, jadi kalau bicara tentang stres, pasti ada stresor. Nah, stresor ini adalah penyebab atau hal yang menyebabkan terjadinya stres. Itu adalah pengertian dari stresor. Nah, stresor pada anak yang mengalami hospitalisasi atau yang dirawat di rumah sakit itu ada beberapa hal, ada 4 ya. Kalau di sini saya membaginya menjadi 4 stresor. Yang pertama adalah karena adanya perpisahan. Nah, perpisahan itu perpisahan dengan siapa? Perpisahan bisa dengan anggota keluarga yang lain, perpisahan dengan kebiasaan yang mungkin dia lakukan sehari-hari, perpisahan dengan benda-benda yang menjadi kesukaan dia. Misalnya kalau di rumah sakit otomatis tempat tidurnya berbeda, kemudian bantalnya berbeda, selimutnya juga berbeda. Jadi perpisahan dengan benda-benda kesukaan, perpisahan dengan situasi rumah yang biasanya dia menjadikan dia nyaman, bahkan mungkin perpisahan dengan orang-orang yang dia kasihi. Mungkin ini perpisahan yang sementara sifatnya, ya. Namun itu bisa menjadi stresor saat anak menjalani hospitalisasi. Yang kedua, stresornya adalah kehilangan kendali. Artinya di sini, misalnya saat anak dalam keadaan sehat, dia di rumah sendiri, dia bisa ke toilet sendiri, bisa buang air kecil sendiri, tidak perlu tidak perlu pakai diapers, tidak perlu pakai pispot dan sebagainya. Namun karena dia di rumah sakit, dia harus bed rest, sehingga hal tersebut menjadikan dia itu harus BAK atau buang air kecil di pispot, atau bahkan mungkin akan dipakaikan diapers lagi, ya. Yang seharusnya sebenarnya dia awalnya tidak pakai diapers karena di rumah sakit, agar tidak bolak-balik dari tempat tidur ke kamar mandi, dia dipakaikan diapers. Nah, itu membuat dia kehilangan kendali atas dirinya. Yang awalnya dia bisa mengontrol diri untuk
kapan waktunya PAK, kapan waktunya suatu aktivitas tertentu, karena dia di rumah sakit sehingga dia harus rela untuk kehilangan pengendalian dirinya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nyeri, ya. Nyeri itu menjadi stresor karena dia nyeri itu sendiri, mungkin nyeri berasal dari sakitnya itu sendiri. Misalnya kalau ada anak yang sakit demam, atau yang paling parah mungkin sakit kanker. Nah, mungkin nyerinya itu bisa disebabkan oleh proses penyakit itu sendiri. Namun nyeri itu juga bisa disebabkan oleh karena tindakan atau terapi atau intervensi, terutama intervensi atau tindakan yang bersifat invasif, itu bisa menimbulkan nyeri. Jadi nyeri itu sendiri bisa karena proses penyakit sendiri dan mungkin dari tindakan-tindakan yang dialami oleh anak saat di rumah sakit. Ya. Kemudian stresor yang keempat atau yang terakhir itu adanya cedera tubuh, ya. Kalau kita ketahui sendiri, misalnya ada anak yang membutuhkan pemasangan infus, pasti akan dilakukan tindakan invasif yang itu akan mencederai atau memutus jaringan atau istilahnya ya disuntik, ya. Kalau disuntik itu pasti akan ada cedera. Artinya cedera di sini adalah dia ada mungkin ada darah yang keluar, kemudian adanya cedera karena tindakan yang harus dia jalani, gitu ya. Jadi cedera ini bisa karena tindakan yang sebenarnya bukan cedera seperti jatuh begitu, bukan ya, tapi cedera tubuh artinya ada perbedaan di dalam keutuhan dari jaringan yang dia miliki. Misalnya jaringan kulitnya menjadi, karena ada infusnya menjadi agak ada yang terbuka dan sebagainya. Itu maksud dari cedera, ya. Selanjutnya untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon anak terhadap hospitalisasi itu sendiri. Jadi mungkin setiap anak itu akan berbeda di dalam merespon adanya hospitalisasi yang dia alami. Nah, beberapa faktor itu bisa menjadi penambah ataupun bisa mengurangi respon hospitalisasi anak. Yang pertama adalah usia perkembangan, ya. Usia perkembangan ini sangat berkaitan dengan respon hospitalisasi. Bisa kita ambil contoh, misalnya respon anak antara anak bayi, antara anak toddler, anak preschool maupun anak remaja, itu bisa berbeda di dalam dia merespon adanya hospitalisasi yang dia alami. Kemudian pengalaman mereka dengan rumah sakit. Jadi misalkan ada anak ya yang masuk ke rumah sakit, antara anak yang baru saja masuk rumah sakit dengan anak yang sudah pernah masuk rumah sakit pasti memiliki respon yang berbeda-beda di dalam menanggapi hospitalisasi yang dia alami, ya. Jadi mungkin ada anak yang pernah dirawat di rumah sakit sehingga dia merasa ketakutan karena mungkin saat dia di rumah sakit, pengalaman dia di rumah sakit yang pertama kali itu dia mengalami trauma. Nah, trauma ini akan dia bawa sehingga pada saat dia masuk rumah sakit yang berikutnya, dia akan menjadi lebih stres daripada anak yang lain yang tidak pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Oleh karena itu, harapan kita adalah bahwa saat anak di rumah sakit itu jangan sampai menimbulkan trauma, sehingga di dalam intervensinya perawat perlu menerapkan intervensi yang bersifat atraumatic care atau perawatan yang tidak menimbulkan trauma, karena trauma itu akan dibawa oleh anak sehingga sangat mempengaruhi respon psikologis, bisa dalam kehidupan sehari-hari maupun saat anak itu akan masuk ke rumah sakit kembali, ya. Jadi itulah pentingnya untuk menerapkan perawatan atraumatik. Kemudian yang berikutnya itu tergantung dari perpisahan yang dia alami. Artinya begini, kalau di dalam perawatan anak, kita mengizinkan kepada orang tua untuk mendampingi anak tersebut saat dia menjalani perawatan di rumah sakit. Hal ini bisa meminimalkan anak untuk meningkat rasa stresnya, karena dia ada pendamping dari orang tua, bisa ibu ataupun ayah. Namun
Kalau dalam hal ini anak itu biasanya pengasuh utamanya adalah ibu. Jadi kita biarkan ibunya untuk mendampingi anak, tidak hanya saat dirawat, artinya tidak hanya dalam perawatan, tapi juga di pelibatan orang tua di dalam tindakan yang diberikan kepada anak. Kemudian keterampilan coping yang mereka miliki. Yang jelas namanya coping ini perlu suatu pengalaman, perlu juga latihan, artinya latihan itu perlu diasah juga ya. Antara anak yang baru mengalami stres di hospital atau di rumah sakit mungkin memiliki respon coping yang berbeda dengan anak yang sudah berulang kali masuk rumah sakit. Jadi misalnya pada anak yang baru dirawat rumah sakit, misalnya karena demam berdarah gitu ya, sama anak yang menjalani kemo sudah berulang kali, mungkin dia akan memiliki coping yang berbeda. Anak yang sudah menjalani kemo beberapa kali, dia memiliki coping yang sudah bisa menerima dengan cepat. Jadi acceptance-nya itu lebih cepat daripada anak yang baru pertama kali dia masuk rumah sakit. Jadi respon copingnya berbeda. Kemudian sangat juga dipengaruhi oleh keparahan diagnosis ya, artinya penyakit tersebut itu misalnya penyakit yang sederhana atau yang penyakit yang dalam kategori tidak parah, misalnya demam ringan, demam misalnya seperti ISPA dan sebagainya, itu pasti akan menimbulkan respon yang berbeda daripada anak yang mengalami penyakit yang dalam hal ini adalah kondisi yang mengancam nyawa. Pasti berbeda ya responnya, karena selain itu kondisi keparahan itu juga akan menimbulkan nyeri yang berbeda juga ya. Kemudian sistem pendukung yang ada, artinya sistem pendukung yang ada di sini adalah misalnya orang tua. Jadi sistem dukungan itu bisa berasal dari orang tua, kemudian keluarga, kemudian dari tenaga kesehatan, dari teman dan sebagainya ya. Jadi sistem ini juga menjadi unsur yang penting untuk mencegah anak itu mengalami stres hospitalisasi atau meminimalkan anak mengalami stres hospitalisasi. Nah, untuk selanjutnya, kalau tadi kita bicara tentang stres hospitalisasi pada anak, sekarang faktor yang mempengaruhi respon hospitalisasi pada orang tua ya. Yang pertama adalah keseriusan atau ancaman dari penyakit tersebut ya. Orang tua itu apapun yang terjadi pada anak pasti akan menimbulkan stres ya. Entah itu penyakit yang kategori biasa yang umum maupun penyakit yang mungkin serius ya. Namun pasti ada perbedaan antara orang tua yang memiliki anak dengan penyakit yang kategori biasa sama penyakit yang termasuk serius. Secara umum pasti akan stresnya lebih tinggi pada orang tua dengan anak yang mengalami penyakit yang serius. Kemudian pengalaman sebelumnya dengan hospitalisasi. Jadi misalnya orang tuanya sudah, anaknya sering dirawat sama orang tua dengan anak yang baru dirawat pertama kali, mungkin mengalami yang berbeda. Mungkin orang tua dengan anak yang baru saja pertama kali dirawat di rumah sakit akan lebih menunjukkan respon stres yang lebih tinggi daripada orang tua dengan anak yang sudah berulang kali masuk rumah sakit ya. Kemudian prosedur medis yang terlibat dalam diagnosis dan pengobatan ya, pasti respon yang berbeda antara injeksi, kemudian pemasangan infus, kemudian pemasangan sonde, kemudian ada lagi kalau misalnya penegakan diagnosis kanker bisa menggunakan bone marrow aspirasi atau aspirasi sumsum tulang. Itu pasti menimbulkan stres yang berbeda pada orang tua, karena orang tua melihat anaknya dilakukan terapi, aduh kasihan sekali misalnya gitu ya, padahal disuntik saja sudah sakit, apalagi misalnya bone marrow itu dengan jarum yang begitu besar ya, sehingga orang tua melihat sangat iba terhadap anaknya ya. Kemudian sistem pendukung yang ada seperti yang saya sampaikan tadi, sistem pendukung itu bisa berasal dari keluarga, teman, tenaga kesehatan, dan mungkin juga berkaitan dengan finansial ya. Jadi finansial di sini ketersediaan dana yang cukup untuk menjamin anak tersebut bisa dirawat
dan bisa dilakukan perawatan dan pengobatan secara paripurna. Artinya di sini orang tua akan lebih tidak stres jika dia melihat bahwa pendanaannya sudah tercukupi, daripada orang tua yang harus memikir anaknya yang sakit, kemudian harus memikirkan biaya dari mana cara mencari uang untuk membayar rumah sakit anaknya. Nah, itu pasti akan lebih stres ya. Kemudian stres tambahan pada sistem keluarga, misalnya keluarga yang tidak harmonis, kemudian anaknya juga sakit, itu akan lebih menambah stres pada orang tua ya. Kemudian keyakinan budaya dan agama ya. Mungkin saya rasa pasti semua agama mengajarkan suatu hal yang kebaikan, bahwa semua cobaan atau ujian termasuk penyakit itu merupakan sudah menjadi ketetapan dari Yang Kuasa. Jadi sebagai manusia lebih banyak pada berusaha dan berdoa. Jadi tingkat kepercayaan maupun tingkat keagamaan dari orang tua itu juga mempengaruhi respon orang tua dalam menanggapi adanya hospitalisasi pada anak. Kemudian pola komunikasi di antara anggota keluarga. Mungkin terganggunya komunikasi antar anggota keluarga itu bisa menambah stres bagi orang tua karena dia merasa tidak ada pendukung yang dia terima, gitu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor fisik penyebab stres hospitalisasi pada anak. Kalau kita tadi bicara tentang beberapa faktor yang bisa mempengaruhi respon dari orang tua maupun anak terhadap hospitalisasi. Nah, berikutnya kita bicara tentang faktor fisik ya, faktor dari fisik itu sendiri yang bisa menyebabkan stres pada anak saat dilakukan atau saat dirawat di rumah sakit. Yang pertama adalah mungkin perbedaan tempat tidur ya. Kalau kita bisa lihat tempat tidur di rumah maupun di rumah sakit jelas berbeda. Nah, tempat tidur di rumah sakit mungkin tempat tidur yang sempit, kemudian kurang nyaman ya. Itu sangat mempengaruhi stres pada anak saat dirawat di rumah sakit. Kemudian mungkin berkaitan dengan kebersihan ya. Mungkin kebersihan di rumah sakit dengan kebersihan di rumah berbeda, dan untuk rumah sakit dengan tingkat kebersihan yang tinggi mungkin bisa mengurangi stres pada anak, dan sebaliknya rumah sakit dengan tingkat kebersihan yang kurang itu bisa menambah stres pada anak. Kemudian pencahayaan ya, pencahayaan yang terlalu terang ataupun terlalu redup. Seperti kita ketahui, di rumah sakit itu memerlukan pencahayaan yang terang, karena dimana rumah sakit itu sebagai tempat untuk mengobservasi ya, observasi keadaan atau perubahan-perubahan kondisi pada anak. Jadi memang dalam hal ini secara umum memerlukan penerangan yang terang ya. Sedangkan pada kondisi anak yang tidur, mungkin ada beberapa anak yang tidak menginginkan atau tidak suka jika penerangannya lampunya terlalu terang. Artinya biasanya dia terbiasa untuk tidur dengan kondisi lampu yang redup. Nah, ini bisa menjadi sumber stres bagi anak ya. Kemudian ruangan yang gaduh, terutama terjadi misalkan pada rumah sakit yang dalam satu ruangan itu terdapat beberapa pasien atau banyak pasien ya. Jadi mungkin tingkat stres pada anak yang dirawat di ruangan yang khusus, misalnya VIP, satu ruangan hanya satu anak, itu akan berbeda dengan ruangan yang dalam satu ruangan itu terdapat banyak anak atau beberapa anak. Ya, pasti akan menimbulkan respon stres yang berbeda ya. Jadi itu tadi adalah faktor fisik yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan stres pada anak saat dirawat di rumah sakit. Nah, selain faktor fisik, ada beberapa juga faktor yang menyebabkan stres hospitalisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah karena cemas ya, adanya cemas karena perpisahan ya. Tadi perpisahan bisa pada orang tua, bisa pada kebiasaan, bisa pada teman-teman yang biasanya dia bermain bersama. Nah, ini bisa sangat mempengaruhi stres hospitalisasi ya.
Cemas karena perpisahan itu biasanya terutama terjadi pada anak umur 6 sampai 30 bulan. Jadi di bawah umur 6 bulan pada anak yang dirawat di rumah sakit, artinya masih bayi, itu lebih tidak cemas daripada anak yang usianya sudah lebih dari 6 bulan sampai 30 bulan ya, atau hampir 3 tahun ya. Nah, respon kecemasannya itu akan diungkapkan dalam perubahan perilaku. Dia menjadi agresif, kemudian menjadi sensitif. Dia akan sering menunjukkan respon, misalnya nangis, teriak-teriak dan sebagainya ya. Kemudian di dalam cemas karena perpisahan atau stres hospitalisasi itu akan ditunjukkan dalam 3 fase ya. Yang pertama adalah fase protes, kemudian yang kedua fase putus asa, yang ketiga adalah fase menolak. Nah, fase protes itu bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah pada fase protes ini anak akan lebih agresif ya. Dia akan lebih menunjukkan perilaku yang agresif karena adanya perpisahan ya. Kemudian yang kedua ditandai dengan anak lebih sering berteriak, kemudian menangis dan sering memanggil orang tuanya saat dilakukan tindakan. Kemudian pada fase protes ini anak itu menolak untuk perhatian orang lain. Jadi siapapun orang lain yang mendekati anak, dia tidak akan berespon karena dia menolak adanya orang lain yang mendekati dia. Jadi itu berarti dia pada fase protes ya. Dan pada fase protes ini memang ya mau tidak mau ya memang anak tidak bisa ditenangkan karena dia pada fase protes ya. Jadi itu menjadi hal yang alami pada saat anak mengalami perpisahan. Jadi fase yang pertama dialami adalah fase protes ya. Kemudian fase yang selanjutnya adalah fase putus asa ya. Pada fase putus asa ini karena tadi sudah mengalami fase protes yang dia bersifat agresif, kemudian selanjutnya dia akan mengalami fase putus asa di mana dia akan menunjukkan beberapa cirinya adalah anak terlihat lebih tenang. Ya, jadi setelah dia tadi teriak-teriak, memanggil-manggil orang tua dan sebagainya, pada fase putus asa ini dia menjadi agak lebih tenang. Kemudian tangisan itu agak ditahan dan mungkin akan berhenti ya pada fase ini. Kemudian pada fase ini juga anak tampak tidak bergairah atau tidak bersemangat ya, dan dia cenderung pasif terhadap keadaan sekitar ya. Kemudian dia bisa juga mengalami depresi atau menenangkan diri ya. Dia menjadi tidak atau apatis gitu ya, depresi. Kemudian tidak ingin melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas bermain ya. Bahkan dia juga bisa menunjukkan tanda tidak mau makan atau tidak nafsu makan dan menghindari berinteraksi atau bergaul dengan orang lain ya. Mungkin yang dia terima hanya ibunya atau hanya orang keluarganya sendiri yang terdekat yang saat itu menjaga dia ya. Nah, setelah fase putus asa ya, kalau tadi kita ada fase protes ya, kemudian fase putus asa, kemudian berikutnya adalah fase penolakan ya, dimana fase penolakan ini ditandai dengan adanya tanda bahwa anak itu sudah mulai bisa menerima, kemudian bisa beradaptasi, dan dia sudah agak mulai melirik kanan, melirik kiri, dan tertarik dengan lingkungan di sekitarnya, dan dia mulai ada rasa untuk ingin berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian bisa juga ditandai dengan anak ini mulai melakukan aktivitas rekreatif, misalnya contohnya dia mulai ingin bermain ya. Bermain itu mungkin bisa diawali dengan bermain dengan orang tua, kemudian bermain dengan teman di sekitar yang bednya dia, di sekitar dia tempat tidur dia dirawat, atau mungkin bisa dengan orang lain yang memang sudah sering berinteraksi. Kemudian dia akan berusaha membentuk pertemanan baru karena mungkin dia sudah mulai menerima, mau tidak mau ya memang dia harus menerima keadaan ini, sehingga dia harus membina hubungan baru dengan teman di sekitar tempat tidur dia dirawat ya. Kemudian
Perilaku hasil itu merupakan hasil dari kepasrahan dia ya. Jadi pada saat dia fase protes, dia sudah menggunakan energi yang sangat tinggi. Kemudian fase putus asa, dia sudah menenangkan diri, sehingga pada fase penolakan ini dia sudah mulai untuk pasrah ya. Jadi ketenangan dia ini adalah kepasrahan, bukan karena dia tenang karena gembira dan sebagainya, tapi ini merupakan fase kepasrahan bahwa dia harus menerima, karena mau tidak mau ya memang itulah yang terjadi pada dia ya. Kemudian tadi stresor tentang cemas karena perpisahan. Yang berikutnya stresor karena kehilangan kendali ya. Jadi kehilangan kendali ini terjadi pada anak saat dia dirawat di rumah sakit. Nah, kurangnya rasa kendali ini dapat memunculkan persepsi ancaman dan menurunnya keterampilan coping. Jadi dia merasa terancam, sehingga dia juga coping untuk mengatasinya itu juga menjadi menurun ya kemampuannya. Kemudian penyebab kehilangan kendali itu misalnya yang saya sampaikan tadi, bisa cahaya yang terlalu menyilaukan sehingga dia merasa tidak nyaman. Kemudian suara, contohnya misalnya ada suara bunyi ventilator tit tit tit, kemudian ada suara dari tangisan teman-temannya yang lain, kemudian suara dari tindakan pemasangan infus dan sebagainya. Itu adalah salah satu hal yang membuat dia kehilangan kendali. Nah, itulah yang menyebabkan dia stres. Kemudian mungkin bau yang aneh ya, antara bau di rumah sama di rumah sakit jelas berbeda. Mungkin bau di rumah sakit itu ada cenderung pada bau obat-obatan, bau obat lantai yang mungkin berbahan karbol atau klorin dan sebagainya, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi dia. Artinya ketidaknyamanan itu ya karena dia mungkin tidak terbiasa dan memang baunya menjadi aneh gitu ya. Kemudian anak toddler ini akan memunculkan negativisme dan tantrum ya, temper tantrum. Artinya dia itu akan menunjukkan sifat berkebalikan. Artinya misalnya jika dia diminta atau disarankan, dia itu menolak. Tapi saat dia dilarang, dia malah melakukan kegiatan tersebut. Artinya yang harus dilakukan tidak dilakukan, yang tidak boleh dilakukan malah dilakukan. Itu namanya negativisme ya. Kemudian temper tantrum itu berarti dia menunjukkan perilaku yang berisiko untuk mencederai diri, kemudian berisiko juga untuk mencederai orang lain. Nah, kehilangan kendali itu juga karena mungkin ritualitas dia yang terganggu. Misalnya saat makan, semestinya dia makan menggunakan piringnya sendiri. Kemudian saat makan mungkin dia harus makan di tempat khusus. Kemudian pada saat di rumah sakit akhirnya piringnya jadi berbeda. Kemudian tempatnya juga berbeda, yang dimana tempat dia makan itu ya tempat dia disuntik, ya tempat dia untuk buang air kecil, ya di tempat dia untuk tidur dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas dirinya. Kemudian mungkin perbedaan ritualitas atau perubahan ritualitas, sebelum tidur mungkin dia harus ke kamar mandi dulu untuk buang air kecil. Nah, sekarang di rumah sakit dia tidak bisa melakukan hal itu lagi, sehingga itu menjadi perubahan yang bisa menimbulkan stres bagi dia ya. Nah, bahkan mungkin dari beberapa anak ini akan mengalami regresi atau kemunduran ya. Pada anak misalnya anak usia preschool yang awalnya sudah bisa lepas dari penggunaan diapers ya. Tapi karena dia di rumah sakit, mungkin orang tua akan memilih tindakan yang simple, sehingga mau tidak mau anak dipakaikan kembali diapers tersebut agar tidak mengompol ya. Nah, inilah yang disebut dengan regresi. Artinya dia kemunduran, yang awalnya sudah bisa lepas penggunaan diapers akhirnya terpaksa untuk digunakan kembali ya. Ini membuat terjadinya kemunduran pada anak ya. Tuh. Nah, pada anak usia preschool
ya, kehilangan kendali itu bisa disebabkan oleh adanya keterbatasan fisik. Seperti kita ketahui sendiri, anak preschool misalnya, anak yang sudah TK atau PAUD, itu kan pada fase itu dia aktif sekali untuk bermain di luar, kemudian untuk melakukan tindakan-tindakan yang atau permainan-permainan bersifat psikomotor. Nah, karena adanya hospitalisasi, akhirnya dia terbatas rutinitas fisiknya, kemudian dia harus sangat patuh terhadap aturan dan sebagainya, yang biasanya dia bisa bergerak bebas sekarang tidak bergerak bebas, ya. Kemudian pemikiran yang egosentrik, ya, bahwa sakit merupakan hukuman atas kesalahan baik yang nyata atau hayalan. Jadi kadang ada anak yang mungkin didoktrin oleh orang tuanya, jadi kamu sakit karena kamu bandel, kamu tadi sakit karena kamu minum es, sehingga saat dia sakit itu dia merasa bahwa sakitnya itu ya karena hukuman atas kesalahan dari tindakan yang sudah dilakukan tadi. Nah, itu akan menambah rasa stres pada anak, ya. Kemudian sebagai respon ini, anak akan menunjukkan rasa malu dan rasa bersalah serta takut, ya, karena dia menganggap penyakit ini suatu hukuman atas kenakalan dia dan sebagainya tadi, ya. Nah, sedangkan pada anak usia sekolah, ya, untuk hospitalisasi ini karena adanya kejadian yang bisa melukai perasaan dan ketakutan, ya. Jadi hospitalisasi ini bisa membuat perasaan dia menjadi tidak nyaman. Kemudian juga mungkin ketakutan, karena pada anak sekolah ini mungkin dia sudah bisa berpikir abstrak, ya. Artinya sudah bisa berpikir sebab akibat, kemudian berpikir masa depan dalam masa yang tidak terlalu panjang, ya. Kemudian ketidakmampuan fisik, kemudian adanya ketakutan akan kematian dan kehilangan status dalam kelompok, ya. Seperti kita ketahui bahwa anak usia sekolah ini berada pada fase perkembangan psikososial adalah fase industri, ya. Artinya fase industri, dan fase untuk psikoseksual ini fase laten, ya. Artinya dia itu mulai mengenal permainan secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Jadi peran peer group atau kelompok sebaya itu sangat penting, sehingga saat dia sakit, dia akan kehilangan momen untuk bermain dengan teman sebayanya dia. Jadi dia akan berpikiran bahwa kalau dia nanti terlalu lama untuk sakit di rumah sakit, pasti dia akan ditinggalkan oleh teman-temannya itu. Nah, pemikiran itu yang menambah dia menjadi lebih stres, ya. Nah, kemudian kalau tadi ada cemas karena perpisahan, kemudian cemas karena kehilangan kendali, dan sekarang kita bicara stresor karena cedera tubuh dan nyeri, ya. Nah, takut akan cedera tubuh dan nyeri ini sering terjadi pada anak, ya. Mungkin orang dewasa juga mengalami, apalagi pada anak pasti akan lebih mengalami rasa takut, ya. Mungkin orang dewasa mau disuntik aja sudah harus punya pegangan, kemudian harus merem dan sebagainya. Lah, pada anak akan mengalami yang lebih daripada orang dewasa. Nah, kemudian tindakan yang bersifat intrusif itu artinya adanya benda luar yang masuk ke dalam tubuh, itu baik yang menimbulkan nyeri ataupun yang tidak, itu dapat dirasakan sebagai suatu ancaman, ya. Jadi anak itu memiliki konsep integritas tubuh yang belum berkembang dengan baik. Artinya, ya pokoknya kalau ada benda yang berkaitan dengan tindakan di rumah sakit, apalagi kalau benda itu masuk ke dalam tubuh, itu dianggap sangat menyakitkan. Padahal mungkin seorang perawat hanya ingin mengukur suhu oral, misalnya pakai termometer oral. Padahal sebenarnya tidak ada cedera yang dialami oleh anak. Tapi karena itu adalah adanya suatu benda atau alat yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga dia menganggap itu pasti sakit, ya. Itu yang terjadi pada anak karena memang dia konsep untuk integritas tubuhnya, artinya abstraksi terhadap suatu integritas tubuhnya itu masih belum berkembang dengan baik, ya.
Kemudian anak laki-laki itu sangat merasa takut ya, atau merasa sangat takut dengan tindakan pengebirian atau sirkumsisi ya. Jadi hal yang sangat ditakuti oleh anak laki-laki itu adalah tindakan sirkumsisi atau pengebirian, atau istilahnya dikhitan kalau orang Islam ya. Jadi itu menjadi suatu ketakutan tersendiri. Oleh karena itu sebaiknya kita menghindari untuk sering mengatakan kepada anak bahwa jika kamu nakal nanti kamu disunat. Itu sebaiknya dihindari, karena itu akan menjadi ketakutan tersendiri. Nah, pada suatu saat ternyata dia melakukan tindakan yang istilahnya nakal, kemudian dia sakit, dia itu akhirnya akan membayangkan, berarti karena saya nakal, saya sakit, akhirnya saya berarti nanti akan disunat ya. Jadi kalau bisa hindari, meskipun itu adalah suatu hal yang dibuat bercanda, tapi sebaiknya dihindari karena ternyata itu akan menjadi bahan atau hal yang ditakuti oleh anak laki-laki ya. Jadi itu ya. Kemudian pada anak usia toddler, konsep citra tubuh, artinya body image-nya dia itu masih sangat terbatas kan. Jadi misalnya dia sakit kemudian ada robekan di wajah, kalau pada anak usia toddler itu masih belum ada gambaran apa dampak kalau wajahnya dijahit dan sebagainya, itu belum ada gambaran itu karena konsep citra tubuhnya masih belum berkembang dengan baik, artinya masih terbatas ya. Kemudian prosedur yang intrusif dapat menyebabkan kecemasan ya, jelas ya. Kemudian respon saat nyeri dapat berupa menangis, kemudian meringis, kesakitan, mungkin matanya terbelalak, kemudian mengatuk gigi, kan bertindak agresif ya. Kemudian lebih meningkatkan aktivitas saat terjadi nyeri, misalnya dengan gelisah, sangat aktif. Dan anak toddler itu sudah mampu mengenali area di mana area tersebut yang merasakan nyeri. Jadi kalau kita menanyakan di mana tempat atau lokasi yang dirasa paling nyeri, itu dia sudah bisa melokalisir nyeri ya, sudah bisa menunjukkan di mana letak nyeri yang dia rasakan ya. Kemudian pada anak usia prasekolah, reaksi terhadap nyeri itu cenderung sama pada anak toddler ya. Jadi respon anak usia prasekolah terhadap penjelasan dan distraksi itu sudah lebih baik ya. Jadi artinya kalau kita memberikan penjelasan pada anak usia prasekolah itu sudah lebih bisa paham daripada anak usia toddler ya. Kemudian agresi fisik dan verbal itu lebih terarah dan berorientasi pada tujuan. Kalau pada anak toddler tadi ya pokoknya dia teriak-teriak, pokoknya dia nangis dan sebagainya. Tapi pada anak usia preschool dia nangis tuh dipilih-pilih ya, memang karena dia nangis tuh karena memang dia kesakitan banget. Kemudian dia manggil-manggil itu ya memang karena dia butuh orang tua tersebut ya. Jadi sudah punya tujuan tertentu, sudah punya tendensi sehingga dia melakukan perilaku tersebut ya. Kemudian anak dapat mencela perawat dengan kata-kata misalnya pergi kamu dari sini, jangan dekati ya gitu. Itu merupakan suatu respon stres dia. Jadi respon stres dia diungkapkan dengan kalimat atau dengan verbal yang menunjukkan bahwa orang yang menyebabkan dia takut itu harus menjauh dari dia ya. Kemudian anak usia prasekolah dapat menunjukkan letak nyeri dan menggunakan skala nyeri. Jadi misalnya kalau ada skala nyeri skill pain skill ya, misalnya visual analog skill atau VAS ya. Misalnya kita meminta anak untuk kalau dari rasa nyeri ini kita buat antara rentang 1 sampai 10, kamu pada rentang yang mana, itu sudah bisa kalau anak prasekolah ya. Nah, kalau pada anak usia kelas yang jelas dia lebih besar ya daripada anak usia prasekolah. Cedera tubuh dan nyeri itu dia manifestasikan dalam bentuk yang hampir sama pada anak usia prasekolah, tapi lebih dapat mengembangkan kemampuan kognitif. Artinya dia sudah berpikir bahwa misalnya dia diinjeksi, dimasukkan obat itu ya karena agar dia sembuh. Jadi sudah bisa membayangkan atau sudah bisa mempunyai konsep sebab akibat,
sudah mempunyai konsep manfaat dan tujuan. Ya. Kemudian anak perempuan itu lebih mengekspresikan rasa takut dan nyeri yang berlebihan dibandingkan anak laki-laki. Jadi lebih responsif daripada anak laki-laki. Kemudian kalau kita bicara tadi pada respon hospitalisasi atau stres hospitalisasi pada anak. Nah, bagaimana dengan respon pada orang tua saat anaknya di hospitalisasi sehingga dia juga ikut di situ? Yang pertama, saat orang tua mengetahui anaknya sakit atau mengalami hospitalisasi, yang pertama adalah pasti tidak percaya, denial ya. Apalagi jika sakitnya itu adalah sakit yang termasuk mengancam nyawa ya, atau yang sangat parah atau termasuk penyakit ganas, itu pasti respon denialnya lebih tinggi daripada orang tua yang anaknya mengalami penyakit yang dalam kategori yang tidak parah atau biasa ya. Kemudian responnya yang kedua marah ya, jelas. Marah itu bukan marah pada siapa-siapa, jelas. Mungkin marahnya ya marah pada diri sendiri. Mungkin dia merasa bersalah juga ya, merasa bersalah mengapa saya tidak memperhatikan anak saat sebelum sakit. Kemudian ternyata saya terlalu banyak memikirkan pekerjaan saya mengabaikan anak saya. Nah, itu merasa bersalahnya itu timbul dari dalam diri sendiri. Jadi dia marah terhadap diri sendiri ya. Kemudian rasa tidak berdaya ya, dengan adanya sakit ini dia menjadi pasrah, tidak berdaya. Siapapun orangnya, kalau anaknya sedang sakit pasti rasa tidak berdaya itu ada ya. Kemudian takut akan keseriusan penyakit pada anak, jelas ya. Kemudian pada saat setelah dia mendapatkan diagnosis anak, pasti dia searching. Kalau sekarang ini era digitalisasi, mungkin dia akan searching di aplikasi-aplikasi atau search engine, misalnya cari di Google dia tentang penyakit apa gitu ya, misalnya tentang leukemia, tentang pneumonia, dia bisa mencari informasi tersebut. Serius apa tidak? Jadi informasi sekarang tidak bersumber dari satu sumber saja, bisa berbagai sumber ya. Kemudian kecemasan berkaitan dengan prosedur yang dialami pada anak ya, misalnya dia harus pada anak itu pagi harinya dia harus diambil darah, kemudian harus diambil sputumnya, kemudian harus di foto torak dan sebagainya. Nah, itu sangat menimbulkan stres pada orang tua ya. Kemudian frustasi, jadi responnya dia bisa juga mengalami frustasi, mungkin depresi dan juga kelelahan fisik ya, jelas ya. Yang biasanya dia tidur dalam sehari 8 jam, kemudian karena anaknya sakit rewel sehingga mungkin tidur dalam sehari hanya 2 jam, itu pun sudah termasuk sudah cukup bagi dia. Tapi sebenarnya secara fisik dia masih kurang, karena secara fisiologis kebutuhan tidur manusia itu adalah 8 jam per hari rata ya. Nah, selain respon dari orang tua, respon anak saat hospitalisasi, ternyata ada juga respon dari saudara kandung ya. Respon dari saudara kandung bisa juga marah ya. Mungkin marah itu karena dia mungkin merasa dia marah kok sekarang nggak diperhatikan gitu ya, karena orang tua ibunya lebih cenderung pada anak yang sakit terus sehingga dia yang sehat tidak diperhatikan. Kemudian ada juga yang mungkin responnya malah membenci saudaranya yang sakit, karena sejak saudaranya sakit itu perhatian seluruh keluarganya atau semua orang tertuju pada orang yang sakit, anak yang sakit itu ya. Kemudian juga cemburu ya, cemburu akan kasih sayang orang tua yang tidak sama ya. Kemudian mungkin juga merasa bersalah karena mungkin selama ini dia sering bertengkar, kemudian sering sering terjadi percekcokan, sehingga saat saudaranya sakit mungkin dia juga merasa bersalah karena selama ini dia sering mengganggu adiknya, dia sering membuat adiknya kesal dan sebagainya. Nah, itu ada juga rasa merasa bersalah ya. Nah, kemudian pada sibling atau
saudara kandung atau saudara anak yang sakit itu, faktor yang mempengaruhi respon tadi itu bisa karena yang pertama mungkin dia takut tertular penyakit ya, terutama pada penyakit yang infeksi menular ya. Jadi mungkin saudaranya juga akan merasa ketakutan, wah jangan-jangan saya nanti tertular dari adik, dari kakak atau dari dia gitu ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh usia. Yang jelas kalau anaknya sudah lebih besar, mungkin anak remaja, yang jelas dia sudah punya pemikiran bahwa sakit saudaranya ini bisa disembuhkan, kemudian bukan karena kesalahan dia sebagai kakak, sebagai adik dan sebagainya ya. Kemudian dekatnya hubungan dengan anak yang sakit ya, mungkin selama di rumah dia sangat lengket kemana-mana, dia harus berdua, kemudian baju aja harus sama, misalnya pada anak yang kembar itu terutama ya, dia akan sangat berespon yang lebih tinggi stresnya daripada anak atau saudara yang tidak kembar ya, gitu ya. Kemudian kurangnya informasi tentang sakit yang dialami saudaranya ya, dia menjadi lebih stres karena dia tidak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada saudara saya, pada adik saya dan sebagainya. Kemudian berubahnya perlakuan orang tua tadi ya, itu akan merubah respon dia, atau mungkin dia malah lebih benci pada anak yang sakit ya. Nah, kalau kita bicara tadi tentang stres hospitalisasi yang terjadi pada anak, orang tua maupun sibling, nah bagaimana prinsip perawatan hospitalisasi pada anak agar kita bisa mengurangi respon stres yang terjadi pada anak dan orang tua? Yang pertama adalah mencegah dan meminimalkan perpisahan ya. Jadi upayakan seminimal mungkin kita memisahkan antara anak dengan orang tua ya. Jadi artinya dalam tindakan apapun mungkin kita bisa melibatkan orang tua, bahkan mungkin orang tua bisa kita minta untuk tetap berpartisipasi di dalam tindakan anak ya. Kemudian kalau bisa kita upayakan mengurangi pembatasan pergerakan ya. Jadi kalau memang tidak perlu dilakukan fiksasi, dia sudah kooperatif ya, tidak usah kita lakukan fiksasi secara fisik, misalnya nggak perlu dipegangi, kemudian nggak perlu terlalu apalagi dikasih restrain gitu ya, nggak perlu ya. Kemudian meningkatkan kebebasan bergerak, jadi dengan adanya kita meminimalkan pembatasan sehingga dia bisa bergerak dengan bebas, artinya dia kehilangan kendali itu bisa diminimalkan ya. Kemudian kalau bisa mempertahankan rutinitas, bisalah kita lakukan, contohnya misalnya sebelum tidur dia harus dibacakan dongeng ya, berarti mungkin di dalam rumah sakit memfasilitasi untuk adanya buku cerita, buku dongeng. Nah itu bisa menurunkan respon hospitalisasi pada anak. Kemudian meminimalkan cedera tubuh, jadi kita harus memilih tindakan yang paling tidak menimbulkan cedera. Sebagai contoh, kalau ada pengobatan misalnya, jika ada peroral, lebih baik kita pilih peroral daripada via yang lain, misalnya harus parenteral, kemudian harus rektal dan sebagainya. Kalau ada yang lebih nyaman, lebih baik pilih yang lebih nyaman ya. Kemudian melibatkan orang tua dalam perawatan anak dan terus kita mengobservasi nyeri yang terjadi pada anak ya. Kita kaji sejauh mana nyeri yang dialami oleh anak saat menjalani hospitalisasi. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pemberdayaan atau empowerment pada orang tua. Jadi menurut WHO tahun 2008, empowerment pada orang tua itu bisa terdiri atas 4 aspek. Yang pertama pengetahuan, kemudian partisipasi, kemudian keterampilan dan lingkungan. Jadi pengetahuan itu kita berikan pemahaman, wawasan pada orang tua tentang penyakit, kemudian prognosis atau kemungkinan kesembuhan, kemudian cara perawatan anak ya. Kemudian untuk partisipasi kita bisa melibatkan orang tua dalam menentukan perawatan anak dan keberlanjutan dari perawatan anak. Kemudian kalau dari keterampilan kita bisa melibatkan orang tua dan meningkatkan keterampilan orang tua pada skill yang sederhana. Misalnya bagaimana cara mengompres yang benar ya.
kemudian bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, itu merupakan contoh skill yang sederhana yang bisa kita ajarkan dan bisa diterapkan oleh orang tua saat di rumah sakit. Jadi selain beberapa tindakan itu tadi, penataan ruangan juga penting ya. Jadi kita bisa membedakan ruangan dekorasi atau setting ruangan antara ruangan anak maupun ruangan dewasa, jelas berbeda ya. Kemudian seragam ya, atau uniform atau atribut yang digunakan oleh tenaga kesehatan, misalnya perawat. Kalau bisa perawat tuh nggak hanya seragamnya putih-putih terus ya, terutama pada perawat anak. Mungkin bisa perawat menggunakan seragam karakter ya, menggunakan tokoh-tokoh kartun, tokoh-tokoh karakter pada anak, tokoh-tokoh superhero dan sebagainya. Tidak ada salahnya, karena dengan begitu anak akan tidak takut kalau melihat perawat. Karena kalau melihat perawat selalu baju putih-putih aja, itu akan menimbulkan ketakutan sendiri pada anak ya. Kemudian kita juga bisa memilih alat-alat kit atau alat-alat yang kita gunakan itu untuk lebih familiar pada anak, lebih friendly. Misalnya dalam hal pemilihan stetoskop, misalnya stetoskopnya kita kepala stetoskopnya itu menggunakan karakter hewan, menggunakan karakter yang lucu-lucu ya, sehingga anak saat melihat stetoskop itu bukan menjadi alat medis tapi menjadi alat permainan. Nah, ini perlu kita terapkan sehingga anak menjadi tidak terlalu stres ya. Oke, jadi itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang konsep hospitalisasi pada anak ya. Jadi itulah pentingnya mengapa sebagai seorang perawat anak itu penting untuk menerapkan perawatan yang tidak menimbulkan trauma ya. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa hal yang bisa mempengaruhi faktor stres baik pada anak, orang tua maupun saudara kandung dari anak ya. Demikian materi tentang konsep hospitalisasi pada anak. Mudah-mudahan dari materi yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi hal yang bisa kita gunakan nanti saat kita merawat anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.